Banyak pihak yang sudah meramalkan betapa berat beban yang akan diemban oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala terhadap posisi politiknya di parlemen. Dan kita akan menghitung-hitung seperti apa peta politik pemerintahan Jokowi ke depan yang harus kuat menghadapi posisi parlemen. Tentunya kita punya catatannya untuk Anda yang akan disampaikan oleh rekan saya Rima Safira langsung dari Grand Studio. Rima, silakan. Iya, Doni dan pemirsa, untuk mengamankan pemerintahannya ke depan, Jokowi harus merebut paling tidak 50% lebih kursi yang ada di DPR. Berikut adalah skenario peta koalisi di parlemen. Ya, kita lihat perolehan kursi hasil pemilihan legislatif tahun 2014 dari koalisi gotong royong Jokowi JK. Partai yang bergabung di koalisi ini ada PDIP dengan perolehan kursi 109, lalu PKB 47 kursi. Berikutnya adalah Nasdem 35 kursi. Kemudian ada Hanura 16 kursi dengan perolehan suara 207 dan persentase 39,97%. Berikutnya adalah dari Prabowo Hatta, Koalisi Merah Putih. Kita lihat yaitu Partai Gerindra 73 kursi, lalu ada Golkar 91 kursi. Berikutnya adalah PAN 49 kursi, PKS 40 kursi, dan P3 39 kursi dengan total 292 kursi dan persentase 47,47%. Kemudian Demokrat kita asumsikan sebagai partai independen dengan perolehan kursi 61 yang tidak bergabung ke Jokowi maupun Prabowo. Jika kita bandingkan jumlah kursi di parlemen, koalisi Merah Putih Prabowo Hatta lebih kuat daripada koalisi gotong royong Jokowi JK. Pasca putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta, beberapa partai politik pendukung Prabowo Hatta seperti PAN dan Demokrat dikabarkan akan merapat ke Jokowi. Kita lihat skenario pertama jika partai yang dimaksud akhirnya bergabung. Pertama, total kursi PDI Perjuangan yaitu 207. Baik, kita masuk dan kita lihat ke skenario pertama, yaitu PKB masuk ke PDI Perjuangan dengan perolehan kursi 47. Kemudian masuk Nasdem 35 kursi. Dan berikutnya adalah Hanura 16 kursi. Lalu Demokrat 61 kursi. Total kita lihat pemirsa ada 268 kursi dengan persentase 50,16%. Lalu di Koalisi Merah Putih 73 kursi dengan persentase 11,81%. Lalu kita berikutnya akan masukkan Golkar 91 kursi. Maksud kami PAN 49 kursi, PKS 40 kursi, P3 39. Dengan total perolehan kursi 292 dan persentase 47,47%. Ya, baik. Skenario terakhir, jika P3 bergabung ke koalisi gotong royong Jokowi JK, maka jumlah perolehan kursi di parlemen 356 kursi. Sementara di koalisi Merah Putih Prabowo ada 204 kursi. Skenario mana yang mungkin terjadi? Baik, kita akan lihat. Ini tampaknya agak terlihat sulit ya, pemirsa, sebentar. Ya. Kita masuk dulu untuk jika PAN dan Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi JK. PKB 47 kursi,
Kemudian Nasdem 35 kursi, Hanura 16 kursi, Demokrat 61, dan dan PAN 49 kursi. Total 317 kursi dengan persentase 57,75%. Lalu berikutnya ke Koalisi Merah Putih Prabowo Hatta. Golkar 91 kursi, PKS 41 kursi, 40 kursi, P3 39 kursi. Total 243 dengan persentase 39,88%. Dan berikutnya adalah skenario terakhir. Jika P3 bergabung ke koalisi gotong royong Jokowi JK. Ya, baik pemirsa, kita lihat bersama. Baik. Ya, PKB 47 kursi. Lalu ada Nasdem 35 kursi. Berikutnya Hanura 16 kursi. Demokrat 61 kursi. PAN 49. P3 39 kursi dengan total 356 kursi dan persentase 64,28%. Lalu berikutnya kita ke Koalisi Merah Putih Prabowo Hatta. Ini tersisa Golkar 91 kursi dan PKS 40 kursi. Dengan total kursi 204 dan persentase 33,35%. Ya, pemirsa, skenario mana yang mungkin terjadi, waktulah yang akan menjawabnya. Demikian skenario koalisi partai politik di Parlemen Doni, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Rima Safira atas analisa yang luar biasa. Membuat saya menyesal kenapa dulu waktu kelas matematika saya bolos Bapak sekalian. Ini matematika ini kan pasti gitu kan. Tapi hitung-hitungan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Rima itu matematika politik tuh, Prof. Pak Anur Rafiq. Apakah bisa seperti itu skenario-nya kira-kira? Bagaimana petanya nih? Pak Prof dulu. Silakan, sesuai dengan profesor dulu nih. Betul. Dia boleh aja ngitung-ngitung seperti itu. Tapi partai nggak berhitung begitu. Hitungannya beda partai? Beda ya. P3 mamanya mungkin yang akan disandra itu Lukman, Menteri Agama diangkat. Ya. Maka P3 harus terima kasih apa kayak gitu ya. Dan bagi Jokowi nggak susah karena nyeruskin 4 bulan terusin jadi Menteri Agama gitu ya. Tetapi kalau keputusan untuk bergabung itu tidak mudah, apalagi secara partai politik ya. Jokowi sudah mengatakan koalisi tanpa syarat, gitu ya. Nah, padahal namanya koalisi pasti bersyarat. Ada pasti. syarat. Iya. Nggak mungkin kita bacanya itu huruf gedenya aja. Ada huruf kecil dalam kurung gitu Karena syaratnya. dalam politik itu nggak ada kepercayaan ikhlas, tidak ada, nggak ada itu ya. Udah kita berbaik sangka lah pasti, nggak bisa. Harus ada matematika, harus ada hitungannya. Nah maka kalau mau Jokowi udah katanya PAN mau masuk, ternyata dibantah semua itu. Iya. Tapi kalau kita melihat hitung-hitungan tadi ya, ini kok semakin menunjukkan bahwa posisi Partai Demokrat kok makin seksi, makin kesini gitu ya. Ini gimana ini ceritanya nih, Prof? Itulah jarang yang paham pada Pak SBY. Gini, orang luar mengatakan Pak SBY itu peragu. Iya. Kalau saya orang dalam mengatakan Pak SBY itu orang yang sangat hati-hati. Orang luar ini siapa? PD Perjuangan maksudnya? Bukan, orang luar di luar Partai Demokrat. Banci, ya, peragu, ya.
Kalau saya mengatakan sangat hati-hati. Jarak antara sangat hati-hati dengan ragu itu sangat tipis. Gitu ya. Kenapa? Nah, kita tahu argumen kenapa begini-begini. Oh, ya udah bener. Enggak, akhirnya sekarang ada manfaatnya ya, luar biasa ya. Iya. Nolak karena dan Pak SBY itu realistis. Kita ini cuma 10%. Iya. Tapi kalau cuma 10% bisa aja dong membangun koalisi tersendiri di luar dua koalisi yang ada. Bisa aja ngajak P3 misalnya gitu kan. Kalau sudah ada Menteri Agama yang disandera di situ misalnya kan. Sekarang nggak bisa karena kekurangan tokoh. Kekurangan tokoh yang bisa dijual kepada publik. Itu kita kurang ya. Nah, oleh karena itu posisi netral dalam arti bebas aktif. Iya, bebas aktif. Nah, gitu ya. Itu lebih tepat ya, lebih tepat itu ya. Tapi apakah ini harga mati dari P3 sendiri, Pak, untuk berada pada posisi seperti ini nanti? Sampai saat ini kita tetap konsisten. Ya. Karena perhitungan seperti yang dikatakan siapa? Rima tadi itu kan perhitungan kalau ini kalau dengan segala macam pertimbangan yang dibuat sendiri. Padahal tiap partai politik guru matematikanya beda ya. Berbeda dan masing-masing partai politik punya pertimbangan yang sangat khusus. Tidak bisa P3 kemudian Demokrat kemudian PKB menjadi sama, tidak bisa. Emang apa sih yang menjadi pertimbangan khusus dari P3 sendiri? Kalau satu menteri masuk dalam kabinet kira-kira? Nah, kalau Pak Lukman itu kan memang kalau kita lihat sejarahnya ya, beliau setelah duduk di dalam kabinet, beliau juga mendatangi KPK, kemudian beliau mengajak kelompok-kelompok minoritas ya, menguangkan semuanya. Ya. Dan beliau ini kan putra dari Menteri Agama zaman Pak Soekarno, bapaknya Ibu Mega. Oh, jadi faktor historisnya, benang merahnya, benang merahnya kuat sekali. Pastilah Bu Mega itu mengamini lah ya. Betul. Cuman tadi meskipun nanti Pak Lukman tetap diangkat sebagai Menteri Agama, partai juga tentu ada pertimbangan sendiri. Jadi berikanlah partai ini mempunyai pertimbangan sendiri. Jadi nanti media paling nanti kalau sudah ada keputusan atau pertimbangan pasti akan disampaikan dan media akan tahu. Berarti ini sudah ada sinyal nih, kira-kira Pak Lukman akan terus di kabinet ini? Tergantung siapa presiden yang ngajak. Kita ini dari kemarin ngomongin kabinet orang aja ya, padahal itu kan hak prerogatif presiden gitu ya. Kita harusnya diskusi langsung dengan teman-teman dari PD Perjuangan. Nanti kita di segmen berikutnya mudah-mudahan sudah bergabung bersama kita Pak Andreas Pereira, Ketua DPP PD Perjuangan. Tapi kita break dulu pemirsa, kita segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.